Itu termasuk ke dalam keluarga ikan pari teman-teman ya. Betul banget ya, ini ikan pari gitar atau pari keke dulu pada tahun 2000-an ya, ini super viral banget ya dengan anak yang bermanfaat ya teman-teman. Nah itu ya, itu adalah ikan pari keke ya, ikan pari gitar ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke ikan yang lain. Nah di sini juga ada ikan-ikan yang memiliki karakter berkelompok ya teman-teman ya. Jadi ikan-ikannya itu dia selalu bareng-bareng renangnya ya. Nah kenapa sih ikannya itu selalu bareng-bareng? Nah pastinya mereka bareng-bareng itu memiliki tujuan teman-teman. Tujuannya itu untuk mempermudah hidupnya, seperti untuk mempermudah mencari makan, mempermudah berkembang biak, mempermudah bernavigasi, dan juga dengan mereka berkelompok itu akan membantunya juga untuk menghindari dari serangan para predator di lautan ya. Nah untuk ikan-ikannya itu adalah ikan-ikan konsumsi teman-teman. Ada ikan kue atau GT ya, giant railing, dan ada juga ikan bawal bintang ya. Nah itu adalah ikan-ikan yang memiliki karakter berkelompok. Nah tadi ngomong soal predator teman-teman. Nah di sini sudah ada dia salah satu predator dan menjadi biota terbesar yang ada di dalam akuarium utama ya. Ini pasti teman-teman udah tahu ya namanya ya. Ini ikan apa? Hiu. Nah yang ini teman-teman, ini ikan apa nih? Ada yang tahu? Ini ya, ini adalah ikan hiu teman-teman ya. Nah, ikan hiu ya. Untuk jenisnya adalah hiu perawat teman-teman ya. Namanya adalah hiu perawat atau dershak ya. Nah kalau di Indonesia atau orang lokal Indonesia banyak yang menyebutnya juga dengan nama ikan hiu buto teman-teman ya. Kenapa sih disebut ikan hiu buto? Karena dia ini memiliki badan yang besar ya. Buto dalam bahasa Jawa berarti besar teman-teman ya. Nah kita sebut saja ini hiu buto ya. Nah hiu buto ini teman-teman, dia ini bisa memiliki panjang maksimal sampai dengan 3,5 meter ya. Jadi cukup besar, bahkan bisa melebihi tinggi dari manusia ya. Sedangkan yang ada di dalam akuarium utama ini paling besar masih berukuran 2,5 meter. Jadi masih bisa tumbuh lebih besar lagi teman-teman ya. Dan menariknya hiu buto ini teman-teman, dia itu kalau di siang hari sukanya tidur ya. Jadi dia ini jarang beraktivitas teman-teman ya, males-malesan apalagi kalau di siang hari. Karena apa? Karena hiu buto itu termasuk ke dalam biota atau hewan nokturnal teman-teman ya, yang hanya beraktivitas di malam hari saja seperti kelelawar teman-teman, seperti itu ya. Jadi jarang banget beraktivitas. Dan juga hiu buto ini memiliki karakter yang pasif teman-teman ya. Bisa dilihat ya, pergerakannya dia pelan-pelan gitu ya. Nah, para penyelam kami pun masih bisa menyentuhnya, berinteraksi, bahkan biasanya sampai dipeluk teman-teman ya. Tuh bisa dilihat ya, Kak Iqbal ya meluk dua ikan hiu butonya tuh teman-teman ya, karena memang dia ini memiliki karakter yang pasif ya. Tetapi tetap kita juga harus berhati-hati ya, meskipun dia ini memiliki karakter yang pasif dan bukan ikan hiu yang buas, tapi sekali lagi dia tuh masih tetap predator teman-teman ya, seperti itu. Nah habitatnya untuk hiu buto ini biasanya ada di dasar laut teman-teman ya, atau di terumbu karang ya, seperti itu. Jadi memang hiu yang jarang beraktivitas ya. Oke, selain itu di sini juga ada hiu satu lagi, namanya adalah hiu sirip hitam atau black-tip ringshak teman-teman ya. Nah, yang mana ikan hiu black-tipnya tuh salah satunya ada di belakang saya teman-teman ya. Di sini ada lumayan banyak beberapa ekor. Nah, hiu black-tip ini dia yang memiliki warna hitam di setiap ujung-ujung siripnya ya. Karakternya itu teman-teman dia berbanding terbalik dengan hiu buto. Kalau hiu buto itu dia pasif, kalau hiu black-tip ini dia cukup agresif teman-teman ya, dan juga sangat aktif ya. Jadi hiu sirip hitam atau hiu black-tip ini salah satu hiu yang cukup aktif ya teman-teman ya. Jadi harus selalu berenang sana kemari, karena dengan dia berenang itu akan membantunya bernafas. Justru kalau hiu black-tip ini berdiam diri di satu tempat, itu dia tidak bisa bernafas teman-teman ya. Jadi harus selalu berenang ya, seperti itu. Untuk panjangnya hiu black-tip itu hanya sampai 2 meter saja ya teman-teman. Jadi tidak terlalu besar ya, seperti itu.
Dan juga habitat dari hiu black tip ini ada di perairan dangkal dan juga di area terumbu karang. Jadi kalau teman-teman lagi snorkeling atau lagi diving, tidak menutup kemungkinan akan bertemu dengan ikan hiu sirip hitam ya teman-teman. Tapi jangan takut ya, karena hiu sirip hitam ini juga bukan hiu yang buas. Justru hiu sirip hitam ini dia sangat pemalu teman-teman ya. Jadi selalu menjauh dari ikan-ikan yang lain dan tidak mau berinteraksi, apalagi mendekat ke manusia teman-teman ya. Jadi tenang aja, jangan takut ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini masih ada ikan-ikan yang lainnya ini. Nah, salah satunya ini teman-teman, ini ikan yang cukup besar juga. Ini adalah salah satu ikan terumbu karang tapi memiliki badan yang besar ya teman-teman ya. Namanya adalah ikan kerapu ya. Nah, ini jenisnya adalah ikan kerapu macan ya. Yang memiliki mulut yang besar ya teman-teman ya, untuk makan ikan-ikan kecil ya. Tadi kakak penyelamnya kaget ya, mau menggigit tekannya. Nah, ini ikan kerapu karena mulutnya besar ya teman-teman ya. Jadi memang bisa langsung memakan ikan-ikan kecil ya, seperti itu. Ikan kerapu juga boleh dikonsumsi ya teman-teman ya, sama kita ya, sama manusia. Tapi teman-teman sebelum mengkonsumsi ikan kerapu, teman-teman juga harus tahu ya, karena ikan kerapu ini bisa tumbuh besar. Nah, semakin besar ikan kerapu itu semakin tidak bisa dimakan teman-teman ya. Jika sudah melebihi 10 kg, nah ikan kerapu itu sudah memiliki racun di dalam tubuhnya dan tidak boleh dimakan oleh manusia teman-teman ya. Jadi bahaya ya. Tapi kalau misalkan ukurannya masih kecil, itu masih aman ya teman-teman ya. Jadi masih boleh dikonsumsi jika berukuran di bawah 10 kg. Oke, selanjutnya